15. Jadi malam ini kita sambung kepada hadis yang ke-116. Pada Jumat yang lalu kita sudah bahas mengenai bab tayamum. Jadi dengan serba instan kita sudah selesaikan bab tayamum. Bagaimana tata caranya, bagaimana persoalannya, bagaimana perbedaan empat mazhab tentang hal ini. Maka pada malam hari ini kita masuk kepada babul haid, yaitu khususnya kepada perempuan, bab tentang darah haid. Ya. Kenapa semua kita harus belajar, ya, khususnya laki-laki? Karena kita laki-laki, kepala rumah tangga. Kita punya istri, kita punya anak-anak perempuan, maka kita harus belajar, harus tahu. Urusan darah ini harus ditahu, karena ini ada urusannya dengan ibadah. Jadi kalau tidak ditahu, bisa-bisa fatal. Jadi seorang bapak, seorang suami mencari nafkah untuk keluarganya, tapi tidak tahu pendidikan agama, ini tidak ada juga gunanya. Jadi harus bertanggung jawab tentunya dalam hal urusan jasmani, bertanggung jawab juga, dan dalam hal urusan-urusan ukhrawi, urusan-urusan akhirat agama. Jadi sebagaimana biasa kita ambil tentunya karena masalah hukum, semua kita ambil hadis-hadis sahih, kemudian pertimbangan kita nantinya perbedaan dari empat mazhab. Terserah kita tentunya dari pandangan empat mazhab mana yang mau kita ambil. Silahkan, karena empat mazhab ini adalah dasar dari ahli sunnah, tentunya dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi mudah-mudahan sampai setengah jam ini bisa kita tuntaskan. Karena Jumat depan kita libur, istirahat. Kami ada acara taklim di Makassar, jadi mungkin belum sampai kemarin. Hari Sabtu baru balik. Jadi kita pending nanti satu pekan, nanti kita lanjut ke pekan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binti Abi Huwais kanat tustahad wa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi dam aswadu yu'raf فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتودعي وصلى رواه أبو داود ونسائي في صحيح. Jadi dari Aisyah bahwa seorang sahabi Nabi yaitu Fatimah binti Abi Huwais, bahwa beliau ini dalam keadaan istihadah. Jadi dalam bab darah lalu, bab najis sudah kita jelaskan, istihadah darah-darah wanita ini lebih spesifik kepada haid. Tetapi ini kasusnya seorang sahabi mengalami istihadah. Jadi yang lalu sudah kita jelaskan bahwa istihadah itu darah yang tidak menyebabkan perempuan untuk tidak salat. Jadi istihadah itu adalah irkun, lalu sudah kita jelaskan adalah penyakit. Istihadah juga bisa karena adanya luka di bagian rahim wanita. Kemudian adanya juga kecapean. Karena biasanya perempuan lebih capek. Full time, full waktu kerja. Nah, sama kita laki-laki. Kerja pagi, sore pulang istirahat. Kalau hari itu kerjanya full time, sampai tidur kembali anak-anak, sampai bangun kembali, kerja terus. Ini biasanya ada istihadah, kecapean. Selain daripada biasanya ada luka di bagian dinding rahim, itu ada keluar istihadah. Jadi seorang sahabi ada kena istihadah. Dia bertanya, bagaimana keadaan seperti begini? Jadi kata Rasulullah, inna damal haidi damul aswadu yu'raf. Sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang khas, yang bisa dikenal. Warnanya hitam, artinya merah tua. Jadi warnanya darah haid itu kata Rasul itu bisa dikenal. Warnanya kurang lebih merah tua. Faidah kan apabila kalian keluar seperti darah haid begini, maka berhentilah dari salat. Tetapi apabila dia bentuknya di luar daripada itu, yaitu istihadah,
maka kata Rasul, kau berwudu, bersihkan, kemudian salat, jangan terpengaruh dengan darah istihadah. Yang darah istihadah beda dengan darah. Jadi yang lalu kita sudah jelaskan, wanita punya biasanya kebiasaan wanita, fitrah wanita itu 3 darah. Darah haid, darah istihadah, dengan darah nifas. Nifas setelah melahirkan. Jadi kata Rasul, kalau ada darah istihadah, jangan terpengaruh, salat saja. Dan warna darah istihadah itu juga beda. Sebentar ada hadis disebut. Wa fi hadis Asma binti Umais inda Abi Dawud, ditambah oleh Abu Dawud ini, walitajlisu fi mirqadi fa idza ra'at sufratun fawqa al-ma'i faltagtasil li zuhri wal ashri ghuslan wahidan wa tagtasil lil maghribi wal isha'i ghuslan wahidan wa tagsilu lil fajri ghuslan wahidan wa tatawadda'an fi ma baina zalik. Jadi kata Rasul dari Asma bahwa salah satu caranya, tips yang dikasih sama Nabi, kalau mau lihat darah ini luar biasanya agama, sampai hal yang begini khusus kewanitaan, agama bahas. Karena memang salah satu bab di fikih ini yang agak rumit, rumitnya bukan sulit. Karena biasa kalau orang tidak tahu warna darah, itu jadi rumit. Biasa ada orang sebenarnya sudah lewat haidnya, dia tidak salat, ini sudah berdosa. Sudah lewat nifasnya, dia tidak salat karena tidak ada pengetahuan tentang itu. Jadi salah satu tips yang bisa dipakai itu jangan kita kaget, jangan heran. Jadi boleh siapkan loyang. Jadi ini sahabi dia siapkan loyang, ya kan? Kemudian fi mirqad, kemudian duduk, artinya jongkok di loyang itu. Ya, ini untuk memastikan, ini Nabi sampaikan jongkok di loyang itu. Jadi kalau ada loyang upaya, jadi wanita bisa jongkok di situ, kemudian kan dia bisa lihat warna darahnya. Sehingga apabila kalian lihat darahnya kekuning-kuningan, sufratun fawqal ma, di atas air yang tergenang tadi, di atas air loyang itu, warnanya agak kekuningan, kata Nabi, maka itu istihadah. Itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Karena darah istihadah itu dia kekuning-kuningan. Kalau darah haid dia merah tua, kehitam-hitaman. Jadi bentuknya sudah beda. Nah, nanti Nabi jelas sampaikan wanita yang lebih tahu masing-masing yang biasa beda. Hanya ini gambaran secara umum, gambaran bagaimana Aisyah, bagaimana istri-istri Nabi yang lain. Jadi itulah juga hikmah Nabi itu selain menyelamatkan, ya kan? Menyelamatkan janda-janda itu biar ternafkahi dengan bagus. Salah satunya juga Nabi butuh orang-orang yang memang untuk menyimpan ilmu-ilmu agama, termasuk Aisyah, termasuk Ummu Habibah dan sebagainya. Karena ada hal-hal dalam fikih itu memang banyak hubungannya dengan wanita. Jadi dengan istri-istri Nabi yang berbanyak, lumayan variasinya, bisa jadi mampu belajar untuk sahabi-sahabi yang lain. Ya tentunya untuk wanita-wanita sampai sekarang kalau tidak ada istri-istri Nabi, sulit juga dijelaskan ini. Karena dari mereka mulai mandi janabah, mulai haid, nifas, mandi janabah, lalu kan hanya ada 2 cara mandi yang ditahu. Itu Maimunah dengan Aisyah, itu dari istri Nabi. Sahabat yang lain tidak pernah lihat cara mandinya Nabi, hanya lafaznya saja, kaulnya Nabi, tapi secara fi'liyah dia tidak lihat. Maka yang lihat istri-istri Nabi, yang lihat Nabi mandi. Nah, ini fungsinya para istri-istri Rasulullah sebagai ummul mukminin. Jadi kalau begini keadaannya, ini istihadah. Bagaimana caranya? Ini kalau istihadah yang betul-betul parah. Karena ada istihadah ini darah penyakit yang memang keluarnya tidak banyak, ada keluarnya porsinya sedang, ada juga porsinya deras, nazir, banyak. Nah, jadi kalau dia sudah parah, porsinya parah, yang cukup deras, maka Nabi kasih solusi. Setiap mau salat dibersihkan. Setiap mau salat dibersihkan. Bahkan Nabi kalau sudah parah istihadanya, jangan sampai meninggalkan salat. Kalau memang sudah parah, kata Nabi, salat bisa dijamak. Jadi selain hujan, jadi kita sudah tahu dalam fikih menjamak salat itu dalam keadaan musafir 1, kemudian dalam keadaan hujan deras 2, kemudian dalam keadaan peperangan 3, yang keempat ini
kalau ada penyakit wanita istihadah yang parah, karena dulu tidak ada pembalut, tidak ada pembalut seperti kita. Jadi kalau istihadah itu kalau parah betul, kesian wanita, bisa-bisa pakaiannya kotor terus. Jadi sehingga kalau orang yang memang tidak perhatikan ibadah, dia pasti tinggalkan salat. Kalau kita sekarang alhamdulillah praktis. Bahkan ada yang model celana kalau sekarang, yang sampai orang dewasa pun celana ada sekarang. Jadi bukan hanya pembalut, pampersnya juga model celana sekarang ada. Jadi itu sudah lebih mudah. Tapi kalau terjadi kasusnya seperti di zaman Nabi, terjadi juga seperti begini, mungkin di pedesaan, di pegunungan terjadi begini, fasilitas tidak lengkap, maka Nabi bilang bisa dijam, bukan dijamak tapi diakhiri. Jadi begini kata Rasul, kau ambil salat zuhur di akhir waktu. Ini solusi pertama maksudnya. Dari imam lain nanti ada. Ini dari imam mazhab lain. Sebentar saya jelaskan. Jadi ambil zuhur kira-kira 2:30. Tidak lama kan masuk asar. Baru langsung ambil asar. Ini bagi wanita khusus. Jadi jangan dimudah-mudahkan ini. Ini yang memang penyakitnya parah. Istihadahnya parah. Pendarahannya luar biasa. Nah, sehingga kalau mau tunggu waktu salat yang panjang dia kesian repot. Jadi tinggal solusinya itu. Ambil 2:30 salat, langsung ambil asar. Kata Nabi kan ambil asar. Begitu juga maghrib. Dibersihkan mandi. Maka di sini bukan bersihkan, Nabi bilang mandi. Mandi ambil akhir maghrib. Baru langsung jamak dengan isya. Jadi mandinya 1 kali. Kemudian subuh watat tasilul li fajri guslan wahida. Subuh sendiri berdiri sendiri. Jadi sebelum subuh mandi bersihkan itu darah istihadahnya, kemudian salat subuh. Begitu kata Rasul. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Malik. Jadi harus mandi. Di mazhab Imam Malik, khususnya Imam Malik, itu di bagian Aljazair, Maroko, Libya, itu harus mandi. Harus mandi. Tetapi di mazhab Imam Syafi'i, di mazhab Imam Ahmad dengan Imam Hanafi, Imam Ahmad di bagian Arab, Imam Hanafi bagian Bangladesh, Pakistan, India, sana Sri Lanka. Di mazhab Imam Hanafi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa fi riwayat Bukhari, wa tawadda'i li kulli salah. Cukup membersihkan saja dengan berwudu setiap mau salat. Jadi ada dua, bisa dipakai dua-dua. Jadi bisa dipakai yang parah boleh pakai mandi. Kalau memang ragu sudah parah, setiap mau salat mandi dengan catatan salatnya dijamak. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sendiri. Kemudian bagi yang tidak parah, di mazhab Imam Ahmad dengan Hanafi, cukup membersihkan darahnya saja. Jadi pastikan darahnya tidak ada, karena biar bagaimana istihadah, darah najis kan gitu. Bersihkan istihadahnya, setelah itu wudu, baru salat. Dan setiap mau salat harus begitu. Kalau memang yang tidak parah, karena ada yang keluarnya tidak banyak, sedikit. Ada juga yang banyak. Kalau memang yang parah mau diapa. Tapi kalau sekarang saya rasa cukup dengan membersihkan, kemudian dengan berwudu setiap mau salat itu sudah cukup. Karena begitu lengkap, alat-alat pembalut sekarang lengkap, tidak seperti itu. Wa an Hannata binti Idrisin qalat, jadi hampir semua yang diriwayatkan wanita. Ini tentang bab haid, memang hampir semua karena memang harus pelakunya wanita yang saksikan. Kuntu astahadu, saya ini berdarah istihadah juga, seorang sahabi. Haidatun kasiratan sadidatan. Nah ini luar biasa, kasiratan sadidatan. Darah yang banyak dan deras selalu keluar. Nah, jadi satu sahabi ada kena penyakit, derasnya luar biasa, keluarnya luar biasa. Fa'ataitu Nabi SAW, maka mereka tidak malu-malu. Saya datang kepada Nabi. Untuk apa saya datang kepada Nabi?
astaftihi, untuk minta fatwa kepada Nabi. Bagaimana keadaan saya? Saya ini seorang wanita yang istihadah ya Rasul, darahnya banyak, mengalirnya terus menerus, sudah banyak tidak berhenti mengalir. Jadi bagaimana keadaan saya untuk urusan ibadah? Saya minta fatwa dari Anda ya Rasul. Faqala innama ya ruqdatu minas syaitan. Jadi kata Rasulullah bahwasanya sesungguhnya itu gangguan dari setan. Jadi artinya Nabi tetap menghibur secara umum bahwa itu cara setan juga, jangan sampai kau tinggalkan ibadah. Kata Rasul, maka apa kata Nabi? Fatahaidi sitta ayyam atau sab'ati ayyam. Ambil ukuran haidmu itu 7 hari, 6 hari atau 7 hari. Itu haid normal, 6 hari sampai 7 hari. Jadi Nabi kasih solusi begitu. Ukur kau punya haid, kebiasaannya itu berapa, 6 atau 7 hari kata Rasul. Kemudian summa igtasili, kemudian kau mandi. Jadi jangan pedulikan darah yang keluar. Kalau sudah 7 hari, mandi saja kata Nabi. Kemudian faidastafa'atu fasalli arba'ata wa isrina aw salasatan wa isrina. Jadi setelah kau bersih, sembahyang. Setelah mandi, bersih, sembahyang. Jadi Nabi bilang, kau ambil sembahyang itu arba'atu wa isrina aw salasatin wa isrina. 24 atau 23 hari. Jadi sama kan, maksudnya 7 hari atau 6 hari haid, berarti 23 hari tetap sembahyang. Jadi jangan ditambah-tambah. Memang istihadah kalau tidak ditahu, keluar sampai 1 bulan. 1 bulan tidak sembahyang, berdosa. Dosa besar. Jadi Nabi ambil ukuran bagi yang tidak punya kebiasaan. Kalau yang punya kebiasaan, pakai kebiasaannya. Jadi bagi yang tidak punya kebiasaan, Nabi kasih keluar fatwa, solusinya adalah ambil standar 6 atau 7 hari kata Rasul. Jadi 23 atau 24 hari sembahyang. 6-7 hari itu berarti perhitungan haid. Selebihnya itu istihadah, tidak berpengaruh. Kemudian wasaumi wasalli. Jadi jangan kemudian sembahyang atau puasa. Fa inna zalik yujzi'uka wa kadzalika fa'ali kulli syahrin kama tahidul nisa. Apabila itu tidak ada biasa wanita kata Nabi, kebiasaannya itu ada tetap. Mulai dari dia balik. Mulai dari dia balik punya kebiasaan 10 hari sampai 12 hari. Jadi kalau sudah 15 hari, 20 hari itu sudah istirahat. Jadi ada juga kebiasaan lewat 7 hari. Kalau memang dia kebiasaan lewat 7 hari, ambil kebiasaannya. Ambil kebiasaan. Jadi tentunya yang masih produktif. Kalau sudah 50 ke atas menepos, pasti sudah tidak ada darah haid, tidak persoalan. Jadi yang masih 40 ke bawah, rata-rata 45 ke bawah. Ya. Nah, sama. Jadi kalau sudah deras sekali kata Nabi sama seperti hadis yang tadi. Wa tu'ajjilul asyru summa tagtasilihina tutburina wa tusalli zuhra wal asri jami'an. Jadi kamu gabung saja salat zuhur dengan salat asar kalau sudah deras. Summa tuakhirina, kemudian ambil takhir maghrib wa tu'ajjilina al-isya summa tagtasilin wa tajma'ina baina salataini. Kemudian begitu juga subuh masubuhi wa tusallaina wala huwa ajabul amaraini ilayya. Jadi kata Nabi, ini 2 hal yang aku sukai. Artinya menjamak zuhur dengan asar, kemudian menjamak maghrib dengan isya, ini keajaiban, bonus, ya. Dan ini Nabi bilang ini juga aku sukai karena ini bonus dari Allah. Jadi Nabi tentunya sampaikan ini sebagaimana aturannya Allah Ta'ala kan. Jadi ambil saja itu bonus, keajaiban dalam Islam. Jadi kalau memang dapat perempuan yang berpenyakit seperti begini. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, Ummi Habibah, jadi dua-dua istri Nabi ya. Binti Jas sakat ila Rasulullah sallallahu. Saya mengadu kepada Nabi adab tentang darah. Faqala Rasul, saya berkata, amkusi kadra ma kunta tajri suka haidatuki summa gatasli. Faqalat tagtasilu li kulli salat. Rawahu Muslim. Jadi mengenai berhentinya darah haid. Jadi ambil kebiasaan kata Rasul, kemudian mandi, setelah itu salat. Jadi salat.
kebiasaan saja diambil. Ditambahkan juga Bukhari wa tawadda li kulli salah. Imam Bukhari berwudu setiap salat. Jadi orang istihada biar masih ada wudunya, dia wudu kembali. Bukan wudunya sebenarnya, bersihkan darahnya. Jadi sama kalau laki-laki, lalu kita bahas mengenai laki-laki yang penyakit beser, yang biasa ada sisa-sisa kencing kebiasaan karena ada besernya seperti Ali bin Abi Thalib. Jadi itu setiap mau salat harus berwudu. Jadi wudu maksudnya itu sebenarnya bersihkan itu, jangan sementara ruku atau sujud nanti dia keluar. Nah, yang syukurnya sekarang kan ada sirwal dakhil, ada celana dalam kan sekarang, jadi enak. Jadi setiap mau salat kalau memang orang yang beser laki-laki, istihada perempuan ganti yang baru, silahkan salat perempuan. Jadi itu solusi yang paling mudah. Jadi setiap mau salat bersihkan. Jadi wudunya ini artinya bersihkan, supaya dibersihkan setiap mau salat. Memang yang begini mujahadah. Tapi ingat, dalam hadis-hadis sahih Rasul sampaikan bahwa ibadah salat yang dalam keadaan susah itu 2 kali lipat nilai pahalanya daripada dalam keadaan normal. Jadi tetap luar biasa. Jadi yang Allah pandang itu istiqamahnya dalam beribadah. Anu Atiyah adalah qalat kunna la na'uddul qudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an. Nah, jadi kalian sudah mengetahui kata bahwa istihadah itu biasanya darahnya kekuning-kuningan. Jadi kalau dia darahnya sudah berubah dari hitam berubah kepada kekuning-kuningan, di situ tempatnya kita mandi. Seorang wanita mandi, jadi tidak usah ragu, lihat saja. Aturannya begitu ya, lihat saja. Sudah masuk waktunya bisa juga penglihatan darah. Nah, jadi biasanya mungkin kebiasaannya 10 hari. Tiba-tiba Pak masuk 8 hari, memang darah haidnya yakin sudah tidak ada. Kalau orang yang tidak ada penyakit juga begitu. Kalau orang yang tidak ada istihadah, kebiasaannya dia 10 hari haid, tiba-tiba 8 hari memang sudah tidak ada sama sekali, 8 hari dia mandi. Asal dia yakin sudah tidak ada darahnya sama sekali. Jadi 8 hari harus mandi. Ada Anas radhiyallahu anhu, Yahuda kanat iza hadatil mar'atu fihim lam ya'kiluha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa an-niqah. Rawahu Muslim. Ini lagi artinya orang Yahudi, bedanya dengan Islam. Jadi kata Rasul, orang Yahudi itu kalau wanitanya haid, istrinya atau anaknya haid, mereka punya dapur, itu ada rumah belakang orang Yahudi dulu. Mungkin kalau Yahudi Ortodoks sekarang masih ada. Jadi kalau ada mereka punya rumah, ada kamar di belakang khusus kalau wanita-wanita mereka haid, dikurung di belakang. Jadi mereka tidak mau sama-sama makan, tidak mau sama-sama berinteraksi di rumah. Jadi ada tempatnya sendiri, diasingkan lah kira-kira. Nah, jadi kata Nabi, kita Islam jangan begitu kata Nabi. Kita Islam dibuat seperti mana biasa, makan apa, kecuali yang tidak boleh berhubungan. Jadi kalau suami istri, tentunya kalau istrinya haid, semua bisa makan sama-sama, tidur sama-sama. Jadi jangan seperti Yahudi kata Nabi, sampai makan istrinya diasingkan. Bahkan istrinya dilarang untuk masak, sebenarnya enak juga, ya kan? Perempuan kurang lebih selama haid aman, tidak memasak ya. Nah, tetapi jangan sampai Nabi bilang ini tidak boleh, dalam Islam tidak begitu. Jadi makanannya tetap bisa dimakan, karena yang kotor itu darah haidnya itu fitrah dari Allah untuk membersihkan wanita itu kan begitu. Jadi tidak ada hubungannya. Bahkan Nabi bilang tidur sama-sama tidak apa-apa sama istri, yang tidak boleh berhubungan. Ada hukuman itu dosa besar, jadi berhubungan jangan sampai. Jadi kalau Yahudi tidak apa. Jadi kalau istrinya sakit, istrinya haid, sudah dikurung di dapur. Jadi ente masak sendiri nggak ada di belakang. Jangan kita tidur sendiri. Sebenarnya bagus juga wanita istirahat full. Kemudian an Aisyah kana Rasulullah ya'muruni bi fa'atizilu wa yuhasibuni wa ana haid muttafaqun alaih. Nah, ini kata Rasul, Aisyah bilang, ketika saya haid, maka Rasul suruh saya pakai sarung saja agak panjang. Kata Rasul. Kemudian saya tidur dengan Nabi,
Nabi juga cumbu saya. Kira-kira apa bahasa yang lebih halus? Begitulah. Jadi Nabi istri Aisyah bilang saya haid, saya tidur sama Nabi juga. Hanya Nabi suruh saya pakai sarung agak panjang. Jadi Nabi juga cumbui saya. Jadi apa bahasanya? Nabi tetap keromantisannya Nabi tidak berubah, tetap gombal istrinya, tetap mungkin peluk istrinya. Tetapi ada yang tidak bisa berhubungan langsung. Itu tidak bisa, diharamkan. Dosa besar. Jadi jangan karena istri sudah haid, laki-laki tidak romantis. Karena biar bagaimana perempuan butuh kita untuk berbicara, untuk berdialog, untuk macam-macam. Jadi bahkan Nabi sementara haid pun biasa cium istrinya dan sebagainya. Tapi dia tidak boleh tentunya berhubungan badan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Qala ya. Jadi ada dari Ibnu Abbas, sahabat, ada dari namanya sahabat. Dia mungkin khilaf seperti mana berhubungan di bulan Ramadan. Jadi dia datang kepada Nabi, tapi itu juga bagusnya sahabat. Dia datang sama Nabi kalau bersalah kan. Jadi kalau dia tidak bersalah kan tidak ada contoh juga, tidak ada hukum yang keluar. Jadi dia sampaikan saya berhubungan, saya khilaf. Ketika istri saya haid, saya berhubungan. Nah, Nabi tentunya tidak bahas masalah penyakitnya, pasti ada penyakitnya dan medis sudah tahu. Apa nanti jadi kanker rahim dan sebagainya. Tapi Nabi dari sisi agamanya dan pasti larangan Nabi, larangan Allah itu ada efeknya ke kesehatan wanita pasti. Nah, apalagi organ-organ wanita itu kan kalau kita laki-laki lebih aman. Wanita kesian organnya bahaya. Kalau kita berhubungan sementara haid, otomatis bagian rahimnya ya pasti akan ada penyakit, kanker dan sebagainya macam-macam. Saya sempat berhubungan waktu haid ya Rasul. Bagaimana? Yatasaddaqu bi dinar atau bi nisfi dinar. Jadi ini mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad, kalau seorang laki-laki berhubungan sementara haid dengan istrinya, selain dosa besar, dia harus bayar sedekah. Itu mazhab Imam Ahmad. Di tiga mazhab, Hanafi, kemudian Syafi'i, kita di Asia Tenggara, kemudian Malik, tidak cukup dengan dia bertobat karena itu dosa besar dan dia tidak bisa ulangi lagi. Tapi di mazhab Imam Ahmad pakai dasar ini. Mereka sahihkan ini bahwa seorang yang berhubungan dengan istrinya, dia harus bayar sedekah, bayar kafarah sedekah. Karena ini dosa besar. Jadi berapa kafarah sedekahnya? 1 dinar emas. Kalau 1 dinar uang Kuwait 5.000 rupiah, murah. Jadi 1 dinar emas. Dulu mata uang di zaman Nabi kan dinar, emas. Ada juga awal nisbin dinar atau setengah dinar. Setengah dinar ini pendapat ulama. Jadi pendapat ulama Imam Ahmad, kalau dia berhubungan awal haid, umpamanya wanita haidnya itu hari pertama sampai hari ke-8. Dia berhubungan hari pertama, hari kedua, ini harus bayar sedekah di mazhab Imam Ahmad 1 dinar emas. Kalau dia berhubungan di hari ke-7 atau ke-8, ini setengah dinar emas di mazhab Imam Ahmad, bukan di Syafi'i Pak ya, Imam Ahmad. Jadi 3 mazhab mengatakan cukup dia bertobat, tapi Imam Ahmad harus bayar. Berapa jumlah sedekah yang harus dia keluarkan? Kafarahnya 1 dinar emas. 1 dinar emas itu sama dengan 4,25 gram kalau sekarang. Inilah yang Nabi bilang, siapa yang punya uang 1 dinar, punya emas 1 dinar, ya beli. Sampai kapanpun dia bisa beli 1 ekor kambing. Ini berlaku terus. Sahabat juga disampaikan di sahabat bahwa siapa yang Nabi sampaikan, siapa yang punya 100 gram emas, sampai kapanpun dia bisa naik haji. Jadi mau waktu bagaimanapun tetap, karena kenaikannya sama. Jadi kalau 100 gram emas kan berapa? 100 juta. Ya kan kalau 1 juta tetap bisa naik. 800.000 saja kalau yang 24 karat, umpamanya tetap bisa naik 80 juta. Jadi itu ukurannya Nabi. Jadi Nabi bilang, hakikah orang yang punya 1 dinar bisa beli kambing sampai hari kiamat. Jadi begitu. Jadi itulah artinya emas ini stabil, nilainya stabil, bahkan naik. Jadi sekarang 4,25 gram,
4,25 gram berapa? Sekarang kalau 1 gram, kalau emas 24 karat antam kan nilainya 1 juta 1 gram. 900 sekian, 1 juta berarti 4,2, berarti 4 juta lebih dia bersedekah. Lumayan Pak. Tapi kalau orang yang tajir, dia anggap ini biasa saja, ya sudah. Biar sementara haid dia berhubungan. Dia bayar 4 juta berapa saja bukan itu. Jadi jangan gara-gara begini kita mudah-mudahkan seperti mana orang berhubungan di bulan Ramadan. Jadi hati-hati. Jadi di mazhab Imam Ahmad harus bayar sedekah. Berarti kurang lebih 4 juta sekian, 4 juta setengah. 1 dinar emas itu 4 juta setengah. Jadi 1 dinar itu sampai kapanpun Bapak bisa beli kambing. Mau 10 tahun akan datang asal pegang emas, bukan rupiahnya dipegang. Kalau rupiahnya dipegang tidak bisa, sudah turun. Kemudian 3 hadis lagi. Kalau ada masalah kita bahas sama-sama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaysa idza hadat al-mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Muttafaqun alaih. Bahwa wanita tidak wajib apabila haid tidak wajib mengganti salat tetapi wajib mengganti puasa. Nah, ini kita diingatkan baik-baik. Jadi tidak mengganti salat tetapi mengganti puasa. Para imam mazhab membahas kenapa tidak mengganti salat. Satu itu keringanannya Allah. Kalau salat diganti luar biasa, Pak. 1 hari 5 kali. Jadi kalau 10 hari wanita haid 7 hari berarti 35 kali sembahyang. Repotnya luar biasa. Yang kedua, ibadah salat ini kan ibadah tiap hari kata para ulama. Jadi sehingga tidak usah diganti. Inilah keringanan. Tapi ibadah puasa 1 tahun 1 kali. Karena yang diganti adalah puasa Ramadan. Kalau bertepatan bulan Ramadan, wanita tidak puasa. Diingatkan baik-baik kita punya wanita-wanita di rumah. Utamanya kita kebiasaan puasa sunat. Setelah Ramadan, kita ambil sama-sama dengan istri, dengan anak-anak semua puasa Syawal 6 hari. Mau cari pahala puasa 1 tahun kan begitu. Jadi bagi wanita tetap dia berpuasa di bulan Syawal, tetapi niatnya adalah membayar kewajiban ketika dia haid di bulan Ramadan atau ketika dia nifas di bulan Ramadan. Jadi bukan puasa sunat dia. Karena apa? Membayar utang lebih wajib daripada ibadah sunat. Nah, ente beli motor, tapi ente punya utang. Tidak boleh, bayar utang dulu baru beli motor. Nah, gitu kan. Yang lebih parah lagi, ente bastel di tempat orang berutang. Nah, anak pakai baju baru, tapi ente ada utang sama dia. Lu nih, ente bisa beli baju baru, bagaya sama anak, ente punya utang, ente lupa. Ini paling bahan lupanya manusia begitu, Pak. Jadi begitu juga utang puasa wajib dibayar. Jadi sekarang bulan Muharram, kita ambil hadis secara keseluruhan keutamaan Muharram bahwa afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah Muharram gitu. Jadi puasa yang afdal sesudah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi 1 bulan ini mau tanggal 1, mau tanggal 10, mau tanggal 9, mau tanggal sekarang ini 18 Muharram tidak ada masalah karena ini dalilnya secara 1 bulan. Jadi jangan ambil dalil hadis palsu. Yang lalu sudah saya sampaikan ya. Satu berpuasa pada tanggal 1 Muharram mengampuni dosa 60 tahun. Itu hadis palsu, hadis palsu. Tidak boleh. Jadi kita berpuasa 1 Muharram, ambil dasar dalil yang sahih keseluruhan, yaitu berpuasa di bulan Muharram. Nah, jadi wanita-wanita mau puasa di bulan Muharram boleh, tidak apa-apa. Tapi niatnya jangan puasa Muharram. Niatnya ganti puasa wajib. Nanti sunatnya ikut. Jadi umpamanya ini bulan Muharram, bertepatan kita puasa hari Senin. Kita punya istri ada utang puasa. Jadi dia berpuasa di bulan Muharram untuk mengganti puasa wajib. Kemudian dilaksanakan di bulan Muharram, bertepatan hari Senin. Nanti sunatnya ikut. Jadi jangan puasa niat hari Seninnya, ganti puasanya dulu. Jadi jangan wanita melaksanakan puasa sunat tapi puasa wajibnya masih ada ya. Habis selesai puasa sunat Pak meninggal. Ya kan? Habis puasa sunat meninggal masih ada utang sama Allah. Jadi selesaikan utangnya dulu, utang wajibnya. Jadi begitu kira-kira. Jadi berhubungan istri di mazhab Imam Ahmad 1 dinar pas 4 juta sekian kafarahnya.
Kemudian An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Lamma ji'na Syarifah, hittu faqala." Jadi kami dalam satu perjalanan sampai di satu tempat namanya Desa Syarif. Kemudian itu saya dalam keadaan haid, kata Aisyah. Maka Nabi SAW, maka kata Nabi, if'ali ma yaf'alul hajj. Jadi ghaira an la tutawwi bil baiti hatta tadkhuli, muttafaqun alaih. Jadi kata Nabi, lakukan sebagaimana orang haji atau umrah lakukan. Tapi kalau tawaf berhenti, kata Nabi. Nah, jadi begini maksudnya. Kita pergi ke tanah Arab, bawa istri. Tiba-tiba kita mau melaksanakan umrah. Umrah ini kan rukunnya simpel. Setelah kita mikat, mungkin mikatnya di Masjid Aisyah, baru kita ke Masjid pakai ihram di Masjid Aisyah, kemudian kita langsung tawaf di Ka'bah. Sementara mau tawaf yang 7 kali, gerakan pertama untuk umrah, tiba-tiba istri kita haid. Kan begitu. Istri kita haid. Jadi istri kita haid, ini mazhab Imam Syafi'i. Jadi istri kita haid, stop, tawafnya stop. Tawafnya stop. Nanti dia pending dulu sampai dia dalam keadaan suci kembali. Kalau sekarang kan orang, walaupun ini masih kontroversi, ada sekarang orang minum obat penghalang haid ya, banyak sekarang. Nah, kalau di mazhab Imam Ahmad tidak berlaku, tidak boleh. Biarkan dia keluar, tapi ada sebagian di mazhab Syafi'i membolehkan minum obat penahan haid supaya dia bisa sempurna, tidak menunggu habis haidnya. Nah, jadi kata Nabi, kau pulang ke rumah dulu. Kata Nabi, pulang ke rumah. Nanti setelah ente suci, mandi, baru lanjut lagi umrah. Nah, ini dibahas oleh mazhab Imam Syafi'i. Bisa pulang ke rumah kalau orang memang orang Mekah asli. Iya kan? Orang Mekah asli. Yang persoalannya kita dari Indonesia, Pak. Jadi menunggu 8 hari. Sementara teman-teman sudah pulang. Berarti kita sewa hotel sendiri lagi. Kemudian naik pesawat pulang sendiri. Kan tak mungkin kan? Sehingga di mazhab Imam Malik dengan Imam Syafi'i membolehkan. Jadi lanjut saja. Karena ini namanya takdir Allah untuk wanita itu haid. Tidak boleh ditahan. Kemudian haidnya itu adalah darurat yang sangat darurat. Karena apa? Kondisi makan tempat kita yang tawaf ini bukan orang Mekah. Seandainya orang Mekah bisa. Kita ini orang Indonesia, memang datang umrah tiba-tiba haid. Tapi sekarang memang sudah banyak orang pakai pil penghalang haid. Ada hati-hati. Jadi sebenarnya biar tidak minum pil tidak apa-apa. Karena di jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah. Karena memang kondisi kita dari luar negeri, kecuali kita yang mukim di Mekah. Kemudian An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuhillu lirrajuli min amratihi wa yahid?" Faqala ma fawqal idhar. Ya Rasul, kalau istri kita haid, apa kebolehan seorang wanita, seorang laki-laki? Apa haknya? Apa yang boleh untuk seorang laki-laki kalau istrinya haid? Nah, begitu kira-kira. Jadi kata Nabi, semua boleh. Semua boleh kata Nabi. Ma fawqal izar, kecuali yang semua boleh di atas sarung kecuali yang di sarung. Itulah kira-kira apa bahasanya. Jadi maksudnya semua boleh kecuali berhubungan. Ya. Nah, yang di dalam sarung berhubungan. Jadi semua boleh. Jadi yang seperti kita sampaikan tadi, orang Yahudi kalau istrinya haid, ditaruh ada kamar sendiri, tidak boleh memasak, tidak boleh makan sama-sama, tidak boleh interaksi. Itu agama Yahudi. Islam tidak begitu. Semua boleh. Cumbu istri, cium istri, peluk istri boleh. Yang tidak boleh berhubungan. Kemudian yang terakhir, Ummu Salamah. Jadi 90% lebih semua riwayat wanita-wanita yang berurusan darah lain. Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, "Kanatin nifasu taqudu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman." Jadi Ummu Salamah mengatakan Rasul pakai patokan, Nabi pakai patokan di zaman Nabi untuk wanita yang habis melahirkan, darah nifasnya itu 40 hari tertinggi itu 40 hari.
Jadi wanita kalau habis melahirkan, jangan kasihkan istri-istri Anda, anak-anak disampaikan. Batas 40 hari. Jadi maksudnya begini. Sepakat jumhur ulama 4 mazhab, kalau hari ini sudah 40 hari habis melahirkan, darah masih ada, tetap mandi, salat. Paham kira-kira? Kemudian kalau 30 hari belum masuk 40 hari, tapi darah nifasnya sudah habis, tetap mandi, sembahyang. Jadi intinya apa? Hilang darah. Kemudian ada standarnya 40 hari. Bagaimana kalau sudah 40 hari ini malam, tiba-tiba darahnya masih keluar? Tetap mandi. Darah yang keluar itulah darah istihadah. Mungkin karena rahim ada robek, ya kan? Ada luka. Nah, itu darahnya yang masih keluar. Jadi 40 hari masih ada darah keluar, tetap mandi dan sembahyang, puasa. 40 hari, 30 hari darah sudah tidak ada keluar, ya kan? Dan pastikan tidak ada istihadah, tidak ada. Maksudnya darah nifas sudah tidak ada, tetap mandi. Kalaupun masih keluar darah sampai 40 hari tetap mandi. Jadi sisanya itu adalah darah istihadah. Satu hadis sahih. Man ata haidan aw imra'atan fi duburi aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasul, barang siapa yang mendatangi istrinya melalui duburnya belakang ya, kemudian dia atau mendatangi ketiga dalam keadaan haid, maka faqad kafara, kata Rasul. Hadis sahih. Maka dia kafir bima unzila ala Muhammadin sallallahu, apa yang telah diturunkan oleh Rasulullah. Sama dia meninggalkan salat 5 waktu, sama dia menolak salat. Jadi ingat baik-baik. Jadi sebenarnya kafaranya Imam Ahmad yang ambil hadisnya, Imam Ahmad yang standarnya 4 juta, 1 dinar 4 juta sekian, itu hanya peringatan sebenarnya, biar kita tidak sampai lalai kan. Tapi pada dasarnya ingat Pak, mungkin Bapak punya duit, mampu. Sudah, saya hubungan saya dengan istri saya, ada uang saya bayar, nanti kasih makan anak miskin 4,5 juta selesai, habis dosa. Tapi ingat, di hadis yang lebih kuat, lebih sahih lagi, faqad kafara. Jadi sama dengan kata Nabi, man taraka salamu ta'ammidan faqad kufra. Siapa yang terang-terangan meninggalkan salat 5 waktu, dia kafir. Nah, begitu. Artinya ini kafir Islam ya, kafir dalam pembahasan Islam. Jadi demikian, siapa yang berhubungan lewat dubur, kemudian dia berhubungan ketika istri haid atau nifas, itu kafir dengan apa yang diturunkan Rasulullah, karena aturannya sudah ada. Lihat ya, nanti dilihat di surat, ada di Al-Quran mengenai ayat ini, surat 22 Al-Baqarah. Jadi ya, ini saya kasih gambaran tanda-tanda. Imam Mazhab kasih kita haid merah tua darahnya. Kita rangkumkan ya. Haid itu darahnya merah tua. Kalau istihadah warnanya ke kuning merah, ke kuning-kuningan. Nah, kemudian kalau haid bentuknya agak keras ya. Kemudian kalau istihadah itu agak lunak. Kemudian haid itu biasanya darahnya berbau Pak. Perempuan lebih tahu, haid itu darahnya berbau. Kalau istihadah darahnya tidak berbau karena dia darah segar. Jadi beda. Makanya itu hikmahnya Allah kasih haid perempuan, darah kotornya harus keluar. Jadi haid itu darahnya berbau. Ini bisa referensi untuk ibu-ibu kan. Kemudian kalau istihadah darahnya tidak berbau. Kemudian kalau darah haid dia tidak beku. Dia. Kalau darah istihadah dia agak beku. Kemudian encer. Istihadah agak encer. Kalau haid tidak encer. Nah, itu kira-kira perbandingan. Dari sisi warna, sisi bau, sisi modelnya. Jadi kalau perempuan otomatis, dan perempuan harus tahu ini sebenarnya. Istri-istri Anda harus disampaikan sehingga dia sudah terbiasa. Apalagi kalau mau menikahkan anak, jangan hanya dipikir maharnya, dipikir hanya, apalagi kalau sudah amplop jadi pikir lah
Ini sudah menjual anak, jangan hanya dipikir dia punya Indogotiknya, pikir gedung. Anak-anak tidak dididik, jadi anak-anak harus dikasih tahu begini mandi janabah, begini cara memasak untuk suami, dan utama ini. Nah, duduk sini, Islam harus begitu. Jadi seorang ibu, orang tua yang berhasil sampai tingkat ini harus diberitahu sama anak-anak. Makanya Nabi sudah bergambaran ambil loyal, ya kan? Supaya dia tahu. Jadi warna begini nak darah haid, begini modelnya, baunya begini, istihadah begini, kalau nifas begini. Jangan, ini bukan hal yang tabu, Pak. Disampaikan sama anak perempuan yang mau menikah. Jadi pranikah itu kan harus ada pendidikan. Jangan yang dipikir macam-macam, pakai seragam lah. Anak-anak belum tahu mandi janabah, belum tahu yang lain-lain nanti ya. Jadi kira-kira demikian. Ada waktu 3 menit, silakan. Kalau ada yang kita masih mau bahas, kita pada sebelum ini. Rasa kita pas, tak suap-suap ya. Jadi tinggal itu saja. Kan hanya diulang-ulang dari bab tadi sudah ada semua. Insyaallah nanti berikutnya Jumat 2 pekan nanti kita masuk di Kitabus Shalah. Jadi alhamdulillah kita mutakhara dengan bab dari bab najis sampai bab tadi ini bab berapa bab 10 bab barangkali ini sampai bab haid sudah selesai. Jadi paling tidak pembersihan fondasi sudah habis. Jadi kita tinggal mau membangun dinding lagi. Jadi kita masuk di salat dan seterusnya masih panjang. Nah, jadi insyaallah Jumat depan kita libur dulu Pak. Kita ada ta'lim di Makassar. Jadi mungkin masih perjalanan pulang. Jadi insyaallah kita sambung 14 hari. Mudah-mudahan Allah beri